Hi gorgeous, thank you so much for clicking this video and welcome back to my little home here on YouTube. It's been few years semenjak aku mulai hormon terapi atau HRT. Aku lupa kapan tepatnya aku mulai hormon, tapi kalau nggak salah sih tahun 2015. Ini udah 2021, so this would be my 6 years update on estrogen. So if you're interested to hear about what hormones do to my body, please don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell so you can share love and support to help me grow this channel. And without any further ado, let's get into the video. Before we start, aku mau kasih tahu dulu hormon apa aja yang sekarang ini aku pakai. Sekarang aku masih stick sama spironolactone sebagai primary testosterone blockernya. Dan untuk estrogennya, aku pakai estradiol cypionate yang injection. Yang aku pakai adalah mereknya Ciclofam. I've tried some estrogen in the past, mulai dari Progenova, terus ada juga Estrofam dan lain-lain sebagainya. Gak ada alasan khusus kenapa sekarang aku pakainya Ciclofam. Aku cuma ngerasa saat ini yang cocok buat aku itu dari segi budget maupun efek samping yang bisa aku handle-nya. Yang pertama adalah body fat redistribution. Fat redistribution yang aku alami itu meliputi lemak-lemak di bagian wajah, bikin muka aku tuh lebih bulat daripada dulu, macam di pipi, habis itu di rahang juga, dan sebagian juga di jidat. Itu kalau yang di muka. Di badan meliputi boobs, pinggul, udah gitu bokong, bawah lengan, dan lain-lain sebagainya. Kalau yang aku rasain, yang aku alamin, fat redistribution itu masih terlihat di beberapa area di muka aku, kayak di pipi masih agak chubby. Jadi kalau kalian ngelihat aku segini doang nih, semuka doang, atau ngeliat foto aku cuma segini doang gak sama badan, kalian gak akan nyangka aku sekurus itu gitu loh. Karena sebenarnya pipi aku ini kayak nggak proporsional sih jatuhnya, soalnya kayak chubby banget gitu, sedangkan akunya kurus kecil. Not that I'm complaining, because sometimes I like to see my pipi is chubby gitu kan. I think it's much better than aku tirus banget gitu. Aku merasa semakin aku tirus, semakin aku akan terlihat seperti abang-abang, ya kan. Meskipun kadang tetap aja ada aja insecurity gitu, ngerasa tuh kok muka gue kayak apa ya, kayak jebak banget gitu. However, I don't know why, tapi aku merasa fat redistribution seharusnya mengarahkan sebagian lemak ke dahi aku, ke jidat aku, itu udah nggak terjadi lagi. Jadi sekarang jidat aku is not as round as it used to be. Lebih kelihatan flat, lebih kelihatan, I don't know, a bit masculine. It's more sharp and defined. It's kind of sad actually to think that this happens when I still on HRT. Tapi ya sebenarnya itu bukan masalah besar juga, karena masih bisa diakalin pakai kontur, poni, dan lain-lain sebagainya. Masih dalam pembahasan fat redistribution, I feel like my boobs are stopped growing a few times back. Maybe it's a downside for telat untuk mulai HRT-nya. Ketika aku mulai HRT itu kan hormon testosteronnya udah terbentuk dengan sempurna gitu. Aku udah melewati fase puber yang sempurna. So now I'm stuck with this size, ukuran aku yang sekarang. But aku masih dapat efek-efek estrogen yang kalau misalkan aku baru suntik tuh aku masih merasa boobs aku tuh lebih firm gitu, lebih kenceng, lebih nyolot, lebih kayak apa loh gitu. Sometimes the nipples are too sensitive and I started lactating. At first itu aneh dan lucu banget aja sih buat aku, karena how the hell? Dan pertama kali aku benar-benar ngakak seadanya karena memang lucu banget menurut aku. Dan waktu itu akhirnya aku melakukan riset juga, dan aku menemukan bahwa memang trans woman atau transpuan itu juga bisa mengeluarkan susu ketika dia sudah mencapai satu titik level estrogen tertentu gitu loh. So it's actually not a big deal, but because it's my very first experience, jadinya kayak yang ngakak aja sih, tiba-tiba keluar susu gitu kan, kayak mau nyusuin siapa, kambing. Terus yang aku rasakan lagi adalah aku merasa bokong aku udah nggak sekenceng, udah nggak gitu dulu gitu. Tapi aku nggak tahu juga siapa itu, karena sekarang aku males olahraga, ya kan, bisa jadi juga. Selain daripada itu, my skin still feel very soft, at least for me. Dan aku juga masih nggak lagi memproduksi body odor atau bau badan yang kenceng gitu, yang strong. By the way, aku nggak pakai lipstick, kayaknya aku lupa deh. Apa ya? Terus apa lagi ya? When I started hormones, aku ingat aku ngerasa rambut aku tuh bagus banget gitu. Aku berasa rambut aku itu tebal, shiny, halus. Udah gitu nggak rontok, hampir nggak rontok sama sekali. Tapi sekarang
rambut aku itu udah rontok parah banget, dan kalau disisir aja tuh bisa rontok even pakai tangan doang. Actually one of the reasons why aku potong rambut pendek akhirnya, karena itu salah satu pengaruh dari pertambahan usia juga ya kan. But I just hope that at least semua rambut yang rontok tumbuh lagi gitu, karena aku nggak mau mengalami kebotakan di usia aku yang masih segini. Terus aku juga masih mengalami mood swing, tapi nggak separah waktu aku hormonnya pakai Proginova dulu. However, sisi plusnya si Proginova itu menurut aku adalah ketika aku konsumsi itu kulit aku berasa jauh lebih halus daripada sekarang. Segitu halusnya sampai aku lebih gampang luka. Tapi yang paling aku suka sih ya karena aku nggak perlu pakai lotion atau apapun aja tuh kayak basically dia udah halus banget gitu loh ketika aku pakai si Proginova. Udah gitu waktu aku pakai Proginova juga itu aku jarang banget jerawatan. Sekarang as you can see aku punya beberapa jerawat. And if you notice some patchiness on my skin, on my makeup, itu karena kulit aku lagi mengelupas regenerasi, jadi maklumi aja ya. Kalau untuk mood swing sendiri yang sekarang aku alami itu cukup parah ya. Di titik sekarang aku jadi mudah banget anxious dan ngerasa depresi, especially di rentang beberapa hari setelah aku suntik hormon. Aku jadi gampang banget overthinking, aku jadi sering ngebayangin skenario-skenario yang belum tentu juga bakal kejadian gitu. Kayak cuma ketakutan-ketakutan aku sendiri aja. Jadi kayak orang paranoid gitu. And it's sad because it's affecting my asam lambung, karena setiap kali aku anxious, setiap kali aku merasa depressed, itu gampang banget asam lambung aku itu naik. Jadi buat yang nggak tahu juga, asam lambung itu penyebab utamanya adalah stres, pikiran. Ya meskipun telat makan atau makan nggak teratur itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Cuma penyebab utama yang paling besar yang sampai membuat itu parah atau muntah-muntah nggak berhenti itu biasanya adalah karena stres. Selain mood swing yang sampai sekarang juga masih aku rasakan adalah hot flashes. Aku sering banget ngerasa kegerahan. Kayak sekarang juga aku ngerasa gerah banget nih, kalau kalian bisa lihat aku keringetan kan. Aku sering banget keringetan ketika aku lagi filming video untuk YouTube. Gerahnya tuh yang sampai lebay banget gitu loh, sampai keringetan kayak gini. Padahal di sini juga nggak panas-panas banget gitu, dan sering kali orang lain nggak merasa kepanasan kayak aku, tapi kok aku kayak kegerahannya banget gitu loh. Sampai di titik aku ngerasa, oh ya mungkin emang badan gue banyak setannya aja gitu. Jadinya, I don't know. Untuk unwanted body hair, baik yang di muka maupun yang di badan, aku nggak pernah dapat perubahan signifikan dari hormon. Meskipun orang-orang bilang bulu-bulu mereka berhenti tumbuh lah atau apalah, kalau di aku memang pertumbuhannya melambat, tapi masih tumbuh secara konstan gitu, nggak yang tiba-tiba nggak ada lagi. Tapi ya it's not a big deal for me. Aku juga invest di alat kecantikan untuk menghilangkan bulu. Sebenarnya bukan IPL juga sih. Jadi aku pakai epilator untuk menghilangkan bulu-bulu di muka ataupun badan aku. Jadi ini tuh adalah pencabut bulu. Jadi ini bukan alat cukur tapi alat cabut. Jadi dalamnya tuh ada banyak kayak pinset-pinset kecil yang ketika ini dinyalain itu bakalan dia tuh muter jalan gitu, dan pinsetnya selalu nyapit-nyapit gitu untuk nyabutin bulu-bulu kalian yang nggak kalian inginkan. Biasanya aku pakai ini tuh paling kayak cuma I don't know, mungkin 2 minggu sekali. Abis itu apa ya, oh ya, aku juga mau ngelurusin nih. Kalian banyak juga yang tanya sama aku, apakah hormon akan merubah suara kita? Jawabannya adalah enggak, maaf banget. Aku juga pengennya kayak gitu. Aku juga pengennya suara aku bisa lebih feminin lagi. Either kalian melatih suara kalian sampai kalian mencapai titik ketinggian yang kalian mau, atau ya operasi pita suara. HRT itu nggak akan bisa menghilangkan ciri fisik yang udah terbentuk dari pubertas pertama kalian. Jadi misalkan organ-organ dalam tubuh kalian itu jelas nggak akan berubah ya. Suara, ukuran kaki, tinggi badan, dan sebagainya itu tuh nggak mungkin berubah, apalagi tinggi badan atau ukuran kaki. Kalau ada yang bilang kayak gitu, just know that either they're a liar or they don't know better. Tapi itu hanyalah sebuah mitos belaka. Kesimpulannya adalah setelah beberapa tahun aku hormon, berapa tahun tadi? 6 tahun berarti ya. Aku merasa hormon gak lagi memberikan aku perubahan-perubahan when it comes to physical appearances. I don't know if I should change my hormone plan atau udah waktunya dosis aku berubah. But one thing I do know, meskipun sekarang aku udah gak lagi melihat perubahan yang signifikan, tapi aku gak ada rencana juga untuk berhenti HRT karena aku tetap merasa ini adalah sebuah proses yang aku harus komit di situ gitu, harus komit melakukannya. Karena ada hal-hal yang nggak permanen sifatnya ya kan, kayak
pertumbuhan bulu-bulu halus tadi misalkan, udah gitu suara juga mungkin akan berubah lagi. Terus kalau boobs enggak sih, dia nggak akan tiba-tiba kempes rata gitu, enggak, cuma mungkin akan lebih kendor rasanya. Terus kulit juga mungkin nggak akan sehalus sekarang lagi, ada gitulah pokoknya ya. So that's it for today's video. Komen di bawah kalau kalian punya pengalaman soal HRT juga. Like videonya kalau kalian suka konten-konten soal trans kayak gini di channel aku. Komen juga di bawah kalau kalian punya ide-ide buat video-video selanjutnya. And until I see you guys again next time, stay gorgeous.